Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar Angkatan 8, akan menyampaikan proses coaching. Di sini, saya Winda Hastuti akan berperan sebagai coach. Saya Anis Torini berperan sebagai coach. Saya Dian Puspita Anggreni berperan sebagai supervisor. Baik, Bu Ani, selamat siang Bu Ani. Selamat siang Bu Dian, apa Baik. kabar? Alhamdulillah baik Bu Ani. Iya. Baik Bu Ani, hari ini hendak melakukan coaching ya? Iya. Iya, sebelum Ibu melaksanakan coaching, izinkan saya untuk bertanya beberapa hal ya Bu ya. Iya. Baik, apakah Ibu sudah membaca rubrik penilaian coaching? Sudah Bu. Apakah sudah dipahami secara keseluruhan Ibu? Insya Allah. Baik, dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang hendak Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang mana nanti bisa memberikan alternatif solusi bagi coach menemukan sendiri solusi yang terbaik. Baik Bu Ani, kalau boleh saya tahu, pada bagian mana Ibu ingin saya mengamati proses coaching nanti? Percakapan. Pada proses percakapannya ya Bu ya? Percakapannya dengan coach. Baik, lalu kalau boleh saya tahu Ibu, apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan bersama ini Ibu? Harapan saya nanti dari latihan dari coaching ini bisa memberikan sharing pengetahuan bagi coach, bagi pengamat juga, dan bagi Bapak Ibu guru rekan sejawat nanti bisa menemukan solusi yang terbaik jika menemukan permasalahan dan tidak menimbulkan masalah baru. Baik, terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Silakan melakukan coaching. Bu Winda, apa kabar? Halo Bu Ani, kabar baik Bu. Bu Ani bagaimana? Alhamdulillah baik hari ini. Iya Bu, sebetulnya saya itu ada sedikit permasalahan atau kegelisahan seperti itu yang saya hadapi Bu. Oh, kelihatan sekali ya Dok. Iya Bu, jadi pada bulan yang lalu, pada bulan Agustus, awal Agustus tepatnya, saya itu menerima pindahan siswa dari sekolah lain Bu. Dan karena saya mengajar di kelas 5 ya Bu, sehingga materi di kelas 5 siswanya itu saya targetkan untuk sudah bisa atau sudah lancar membaca seperti itu Bu. Tetapi siswa tersebut atau siswa pindahan itu untuk membacanya masih kurang lancar Bu. Sementara nanti pada bulan Oktober kita akan melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer atau AKM seperti itu Bu. Dan itu menjadi beban juga untuk saya Bu ketika saya mengajar di kelas 5. Kalau boleh tahu, untuk penilaian membaca, kemampuan membaca itu sudah berada di level berapa ya Mbak? Skala berapa? Misalnya kalau 0 tidak bisa baca sekali, pada baca sekali, kalau 5 sudah bisa baca tapi belum lancar, masih kerutal batur, masih mengeja, kalau 10 sudah lancar sekali membaca. Itu kriterianya bagaimana? Sudah masuk skala berapa siswa yang belum lancar baca tadi itu? Kalau siswa tersebut saya kira berada di level 6 ya Bu ya. Jadi untuk memahami bacaan seperti itu anak tersebut masih kesulitan. Ya karena mungkin memang belum bisa membaca, sehingga untuk menentukan jawaban atas pertanyaan yang ada di buku itu masih kesulitan begitu Bu. Terus langkah selanjutnya rencana yang ke depannya bagaimana? Saya jadi berpikir Bu, ketika nanti saya akan melaksanakan rencana saya di kelas, rencana saya seperti ini Bu. Jadi saya akan bekerja sama dengan orang tua karena memang sebagian besar waktu anak tersebut ya Bu ya akan dihabiskan di rumah. Sehingga ketika selesai pembelajaran dari sekolah maka anak tersebut harus
pulang ke rumah kemudian mau tidak mau orang tua juga harus mendampingi, sehingga langkah pertama saya akan meminta bantuan dan bekerja sama dengan orang tua, Bu. Dan langkah kedua, saya inginnya itu eh, saya sendiri yang akan membantu anak tersebut dalam menyelesaikan eh, belum lancar membacanya itu di bagian mana, mungkin kemudian saya ingin mendampingi anak tersebut hingga anak tersebut bisa benar-benar lancar membaca, seperti itu, Bu. Dan mungkin ada satu lagi ya, Bu ya, saya ingin meminta bantuan dari teman-teman di kelas, rekan sejawat dari anak tersebut untuk membantu dia, untuk menyemangati dia, ya, tutor sebaya, seperti itu, Bu. Oh bisa. Gini, tuh. Kemudian sebelum langkah itu rencana itu dilaksanakan, harapan apa yang akan Bu Winda? Iya, saya ingin dari percakapan ini saya bisa menemukan solusi ya, Bu ya, atas permasalahan yang saya hadapi, seperti itu, Bu. Nah, untuk anak tadi yang bermasalah belum lancar membaca, saya tanya tadi dari solusi rencana yang akan dilakukan Bu Winda, apakah Bu Winda salah satunya adalah mendampingi sendiri dalam kemungkinan maunya tiap hari atau cuma beberapa hari dalam satu minggu, mau mendampingi berapa hari? Setiap hari saya ingin membantu anak tersebut untuk berlatih membaca ya, Bu. Misalkan nanti sebelum istirahat saya minta anak tersebut ya mungkin 5-10 menit untuk nanti saya dampingi anak tersebut dalam berliterasi. Apa nanti tidak bosan, Bu? Kalau anaknya nanti tidak bosan, temennya istirahat terus dia latihan sendiri baik, kalau bosan ya mungkin bosan ya, Bu ya, tetapi mungkin saya bisa membuat strategi. Misalkan hari ini kita belajar atau kita membaca teks fiksi, nah untuk besoknya kita membaca teks deskripsi. Nah bisa seperti itu ya, Bu ya. Jadi nanti tujuan dari asesmen nasional itu nanti juga bisa tercapai selain anak tersebut bisa lancar membaca, seperti itu, Bu. Misalkan dipakai trik dengan gambar terus bacaan itu gimana, Bu? Bisa juga nanti saya terapkan, Bu, ketika di kelas kami, karena memang usia anak SD ya, Bu ya, biasanya memang lebih suka ke ilustrasi gambar-gambar seperti itu ya, Bu ya. Nah, ini kalau tiap hari waktu di sekolah kan terbatas lah, kan lebih banyak di rumah lah, nanti apakah orang tua itu tidak Mbak sarankan untuk juga cari guru les? Baik, untuk alternatif itu sebetulnya juga sudah saya ada dalam pikiran saya ya, Bu ya. Tetapi mungkin ketika orang tuanya itu sanggup untuk mendampingi anak tersebut secara pribadi dari orang tuanya sendiri, maka nanti akan saya serahkan kepada orang tuanya terlebih dahulu. Namun demikian ketika orang tuanya mungkin ada urusan lain ketika di rumah, mungkin waktu di rumah juga terbatas, pekerjaan memang harus jalan terus, seperti itu. Jadi dalam mendampingi anak tersebut masih kesulitan menentukan waktunya, seperti itu nggih. Nanti saya minta orang tua tersebut untuk mencari guru les untuk si anak tersebut dia. Kemungkinan kapan itu mau dilaksanakan rencana dari Bu Winda? Iya, rencana saya akan saya lakukan dengan segera, Bu. Dan sebetulnya kemarin sudah saya mulai percakapan awal dengan orang tuanya, dan orang tuanya itu juga masih belum konsisten begitu, Bu. Jadi misalkan hari ini mendampingi, kemudian besoknya itu ketika ada tugas, itu tugasnya tidak dikerjakan, sehingga kan untuk berlatih membacanya juga tidak dilakukan, seperti itu ya, Bu ya. Jadi misalkan hari ini ya berliterasi, besoknya tidak, besoknya lagi ya, besoknya lagi tidak, seperti itu, Bu. Jadi orang tuanya ini kayaknya masih belum konsisten, seperti itu, Bu. Berarti ini masalahnya tidak cuma di Siswa, asal orang tua iya, juga betul. ini berarti lah.
sudah komunikasi dengan orang tua untuk alternatif kalau orang tua tidak bisa mendampingi? Saya belum mengomunikasikan itu sih Bu. Mungkin nanti setelah coaching ini ya Bu ya, saya jadi berterima kasih nih kepada Bu Ani karena sudah membantu saya. Dan nanti insya Allah akan segera saya segera saya sampaikan kepada orang tua. Mungkin ketika orang tuanya memang betul-betul sibuk, nanti saya minta untuk mencari bantuan guru les. Ya terutama ya guru lesnya saya kira guru kalistung ya. Iya. Nah, guru kalistung kalau nah dari misalkan kalau itu sudah alternatif, mungkin alternatif yang lainnya selain tadi siswa orang tua, Mbak Dian pernah melihat sisi latar belakang siswa tadi, kenapa dia mungkin ada gangguan dari pengucapannya, atau pernah ngecek enggak? Kalau sementara ini saya belum pernah ngecek ke siswanya seperti apa ya Bu ya. Saya hanya tahu gambaran itu dari orang tuanya. Karena siswa ini kan pindahan ya Bu. Jadi di awal itu ya ada proses komunikasi antara guru kelas dengan orang tua, dan orang tua ini menyampaikan bahwa memang anak tersebut istimewa dan berbeda dari kakaknya seperti itu Bu. Kalau mungkin kakaknya itu secara akademik bagus, nah adiknya ini di bawah rata-rata seperti itu Bu. Ditambah lagi dengan kemarin itu karena pandemi ya Bu ya, sehingga di kelas bawah, karena sekarang sudah kelas 5, mungkin di kelas sekitar di kelas 2 atau 3 itu masih proses belajarnya itu masih belum bisa maksimal gitu Bu. Jadi untuk membacanya itu masih belum lancar dan sampai sekarang. Berarti jadi tantangan Bu Winda dong. Iya Bu, betul. Ini juga jadi tantangan saya sebagai guru kelas 5 supaya nanti waktu ANBK itu juga sudah bisa membaca dengan lancar dan bisa memahami bacaan dengan lancar. Lah, sepengetahuanku kalau ANBK kan cuma dipilih murid tertentu, enggak semuanya. Apakah di SD juga semuanya? Enggak dipilih gitu, cuma berapa persennya? Oh begitu Bu. Kalau di SD sendiri, misalkan di satuan pendidikan tersebut siswanya itu di bawah 30, maka semuanya akan menjadi sampel Bu. Tetapi misalkan dalam suatu satuan pendidikan itu ada 2 rombel, kemudian siswanya lebih dari 30, nanti akan disampling sebanyak 30 siswa seperti itu. Di sekolahnya kalau Winda? Iya, kalau di sekolah saya tuh ada saat ini ada 17 Bu dengan siswa pindahan tadi. Wah, berarti ya kurang murid. Berarti ini tantangan untuk membuktikan ya bahwa tantangan juga bagi seorang guru akan nanti kembali mendapat kepercayaan masyarakat ya dapat murid adalah diistimewa. Ya ini sharing pengalaman juga sama saya juga dulu di SMA sini juga sempat kekurangan murid, tapi dengan bekal dan pengetahuan dari Bapak Ibu guru dengan support dan sebagainya, nanti tangan Mbak Winda, saya kira Mbak Winda juga tahu untuk mengkomunikasikan. Pertama apa Mbak? Kalau untuk tantangan ke depan ya Bu, supaya SD negeri itu dilirik oleh masyarakat, ya pertama prestasi, kedua karakter. Karena prestasi tanpa karakter itu kok sepertinya hal yang sia-sia seperti itu Bu. Pandai tetapi tidak berkarakter itu kok rasanya kurang, ada yang kurang seperti itu Bu. Jadi harapannya nanti juga selain siswanya sudah bisa membaca, prestasi sekolahan juga meningkat seperti itu Bu Ani. Berarti itu harapan yang utama, yang diprioritaskan yang mana dulu dari? Iya, kalau dari prestasi atau karakter, saya memilih lebih ke karakternya terlebih dahulu ya Bu ya. Ketika karakter anak itu sudah bisa dibentuk dari usia SD, dari usia kelas 1 kemudian naik ke kelas 2 secara bertahap, nanti bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, kemudian nanti bertahap naik ke prestasi seperti itu. Oke, mudah-mudahan saya kira diskusi kita sudah cukup ya. Mudah-mudahan tantangan dan harapan masa depan dari Bu Winda nanti bisa tercapai, dan ini sebagai tantangan tetap bersemangat ya Bu Winda untuk menjalankan tugas. Anggap aja ini sebuah tantangan.
Baik, Bu Ani, bagaimana Iya. Ibu? Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Iya. Bu Winda. Mm-mm. Baik, ada beberapa hal Ibu yang hendak saya tanyakan. Mm-mm. Bagaimana Ibu bisa menilai performa dalam kompetensi yang sudah Ibu terapkan tadi pada saat proses coaching tadi? Saya melihat ada semangat semangat dari Bu Winda untuk menghadapi tantangan dan punya harapan masa depan. Ya, jadi di sini punya harapan masa depan di sini adalah menjadikan muridnya berkarakter, dan dari yang belum bisa baca lancar, itu yang diprioritaskan tadi. Kemudian semangat untuk meraih prestasi juga gitu. Baik. Bu Ani, tadi kan saya sudah melakukan pengamatan terhadap proses coaching sudah Ibu lakukan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, terima kasih Baik. sebelumnya. Baik Bu Ani, tadi saya mengamati pada saat Ibu melakukan coaching tadi, Ibu sudah berusaha sekali untuk menerapkan Alutita. Kemudian Ibu menyimak dengan seksama. Kemudian juga untuk catatan dari saya, untuk yang Alutita tadi, untuk bagian tujuan mungkin akan lebih baik lagi jika disampaikan di awal sesi. Kemudian Ibu, saya juga melihat hal-hal yang perlu dikembangkan adalah untuk pertanyaan-pertanyaan berbobotnya mungkin bisa lebih diperbanyak lagi, terutama ketika hendak menggali solusi yang ingin didapat oleh coach. Jadi seorang coach itu sebaiknya untuk tidak memberikan solusi atau mengarahkan pertanyaan yang berupa solusi, tetapi lebih menggali kemampuan coach untuk menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahannya. Seperti itu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal tersebut? Kalau menurut saya tadi saya sudah mengarahkan, cuma cepos sudah mengarahkan kepada coach, dia sudah menemukan solusinya. Dan ada sharing, kita sebantu. Mungkin sharing itu tidak harus dilaksanakan, itu kan sharing dari sekolah saya. Nah, kan beda dengan situasinya. Dilanjutkan atau tidak, tadi saya tidak memberi solusi loh Pak. Perasaan saya tidak memberi, cuma memberikan sharing pengalaman. Beda dengan memberikan solusi. Baik, terima kasih Ibu. Baik, dari diskusi kita ini mungkin apa yang sudah terbayang di benak Ibu ya, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk meningkatkan kompetensi performa Ibu? Kalau yang saya lakukan nanti, harapan saya, bayangan saya akan membuat sebuah pertanyaan yang lebih berbobot lagi, yang bisa nanti bermanfaat juga bagi coach, bagi saya sendiri, dan bagi orang lain, yang pada saat bisa digunakan pertama sharing pendapat di saat menghadapi problemnya permasalahan yang ditemukan di lapangan. Itu aja. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih.